Aneh, Novel Bamukmin CS malah tolak Anies dicapreskan Nasdem. Ditulis oleh Papa Dimas dari siwar.com. Beragam respon muncul setelah Nasdem secara nekat mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Pro kontra bermunculan di mana-mana. Bahkan beberapa petinggi partai merasa perlu untuk mengundurkan diri karena merasa tidak sepaham dengan keputusan itu. Salah satunya adalah Ketua Bidang UMKM DPP Nasdem, Niluh Jelantik. Tapi yang menjadi perhatian saya adalah respon dari gerombolan pengasong agama macam FPI dan PA212. Baru-baru ini Koordinator Humas PA212 menyatakan menolak pencapresan Anies oleh Nasdem. Novel Bamukmin mengatakan bahwa deklarasi itu adalah sebuah upaya untuk memecah belah umat Islam. Mari kita tertawa bersama. Dikit-dikit bawa nama umat Islam, seolah mereka adalah kelompok yang paling hebat, paling berhak mewakili umat Islam. Padahal jumlahnya gak seberapa, tapi bacotnya segede jis, seolah paling didukung oleh umat Islam senusantara. Gerombolan ini tidak setuju deklarasi itu bukan karena Anies diusung oleh Nasdem dan Surya Palohnya, tetapi lebih karena Surya Paloh adalah pemilik Metro TV. Novel menyebut Metro TV adalah media antek Cina, anti-komunis yang selalu memframing berita jahat kepada FPI. Pemberitaan Metro dinilai menggiring opini seolah-olah FPI adalah organisasi yang selalu identik dengan kekerasan. Faktanya memang benar kan? Siapa sih yang gak tahu sepak terjang FPI selama ini? Track recordnya kan memang seperti itu. Banyak kejadian kekerasan dengan dalih amar makruf nahi mungkar mereka pertontonkan selama ini. Sweeping warung makan yang buka saat puasa, sweeping tempat hiburan malam, persekusi pemeluk agama lain karena mendirikan tempat ibadah dengan alasan belum ada izin, dan masih banyak aksi-aksi barbar lainnya yang selalu mereka pertontonkan. Untungnya pemerintah tegas dengan membubarkan dan melarang aktivitas mereka. Novel juga menuding bahwa Metro TV melalui pemberitaan mereka berperan serta terlibat dalam kasus pelanggaran kekarantinaan kesehatan yang melibatkan Rizik Syihab. Rizik akhirnya divonis bersalah karena menggelar acara pernikahan anaknya dan merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW. Selain itu, beberapa kasus yang menyeret ulama-ulama menurut mereka macam Bahar Smith, Farid Ogbah dan lain-lain tidak lepas dari andil media massa tanah air dengan pemberitaan mereka termasuk Metro TV. Novel menuding deklarasi ini hanyalah jebakan kepada Anies Baswedan dan akan menjerumuskan ke dalam perpecahan umat. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau nggak mau Anies yang dicapreskan, lantas siapa? Rizik Syihab, residivis kok dipuja-puja. Lagi pula, pencapresan Anies ini kan belum final, sebab sampai detik ini belum ada koalisi antara Nasdem dengan parpol lain. Suara Nasdem di pemilu 2019 hanya 9%. Kalau Demokrat yang suaranya hanya 7% merapat, masih kurang untuk memenuhi PT 20%. Sementara syarat Demokrat merapat adalah harus AHY yang jadi wapresnya. Kalau PKS ikut merapat, PT itu terpenuhi. Masalahnya apa mau PKS yang bersuara 8% merelakan kursi cawapres ke tangan AHY? Jadi buat Novel CS tenang saja, Anies gak bakal dicalonkan kok oleh Nasdem. Deklarasi itu cuma jalan untuk memuluskan jalan Ganjar Pranowo menjadi the next presiden. Setuju? Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Ya, Demokrat menyambut baik langkah Nasdem yang hari ini menetapkan Anies Baswedan sebagai capres dari Partai Nasdem untuk Pilpres 2024. Ya. Mari kita saling menghormati mekanisme dan keputusan setiap parpol sebagai wujud komitmen kita untuk merawat demokrasi di negeri ini ya. Bisa jadi Partai Demokrat yang semakin dibuat pusing oleh deklarasi Anies oleh Nasdem. Ditulis oleh Eko Wibowo dari siwar.com. Resmi, Partai Demokrat telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 nanti.
Sepintas dengan pengumuman itu akan terlihat menjadi sebuah kegembiraan bagi semua yang selama ini berada di sekeliling perpolitikan Partai Nasdem. Bagi para pendukung Partai Nasdem dan bagi partai politik lain, calon teman koalisinya, PKS dan Partai Demokrat. Kalau PKS, tentu tidak perlu heran lagi. Sudah bukan rahasia bahwa pendukung dan simpatisan partai tersebut sangat kesengsem dengan Anies Baswedan. Lah Demokrat, memangnya kenapa dengan Demokrat? Sekilas memang terkesan partai Pepo ini sangat pro Anies. Terlihat dari bagaimana dukungan dan pembelaan yang mereka berikan pada Gubernur DKI Jakarta itu belakangan. Partai Demokrat begitu jelas bersuara yang katanya ada upaya penjagalan terhadap proses pencalonan Anies Baswedan. Nah, dengan diperjelasnya sikap Partai Nasdem yang telah secara resmi mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presidennya, tentu diharapkan agar Partai Demokrat semakin yakin untuk mempercepat terbentuknya koalisi bersama PKS sekaligus. Harapannya adalah koalisi Nasdem, PKS, Demokrat segera resmi. Tapi apakah memang kemudian demikian itu yang terjadi? Apakah Partai Demokrat menjadi semakin yakin dengan PKS dan Partai Nasdem? Belum tentu. Kok bisa? Begini, yang disinyalir menjadi penghambat segera terbentuknya koalisi Nasdem PKS adalah kengototan Partai Pepo itu untuk menjadikan AHY sebagai pendamping Anies. Hal yang tentu saja tidak bisa diterima begitu saja oleh Partai Nasdem dan terutama oleh PKS. Partai Nasdem dengan segala pengalamannya tentu tidak akan begitu saja merasa realistis dengan potensi AHY. Sementara PKS jelas mereka sudah punya namanya sendiri. Mereka terbiasa untuk mendahulukan kadernya. Walaupun pada akhirnya kemudian bisa berubah dan menerima nama lain, biasanya diperlukan treatment khusus sebagai imbal baliknya. Kemudian seperti diketahui, Anies Baswedan tidak hanya disukai oleh Nasdem, PKS, Demokrat saja. Ternyata PPP pun suka. Bisa saja dengan PPP yang merubah haluannya untuk kemudian mendekat ke kubu Nasdem. Resistensi terhadap pencawapresan AHY malah semakin bertambah. Isu kedekatan PPP dengan Sandiaga Uno bisa menjadi pemupus harapan Demokrat agar AHY mendampingi Anies. Toh pada faktanya pasangan Anies Sandi pernah menjadi fenomena politik pemilihan di Indonesia. Nah, ternyata Partai Demokrat tidak serta-merta mendapat keuntungan dari telah diumumkannya Anies sebagai capres oleh Partai Nasdem. Usaha mereka untuk mencoba menunggangi Anies demi memberi kenyamanan pada AHY ternyata masih terancam amsyong. Hadiah, prihatin kok, seperti tidak berujung.